Seni untuk tidak peduli memungkinkan kamu untuk memiliki kendali penuh atas diri kamu sendiri. Kamu tidak lagi terlalu dipengaruhi oleh orang lain. Ini akan membuat kamu menjadi seseorang yang tangguh, memiliki karisma, dan kamu akan merasakan apa itu kebebasan. Jadi, inilah 9 prinsip dari seni untuk tidak peduli. 1. Fokus pada hal yang dapat kamu kendalikan. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang buruk, pisahkanlah antara bagian mana yang bisa kamu kendalikan dan bagian mana yang tidak bisa kamu kendalikan. Fokuskan diri dan energimu pada hal yang masih berada dalam kendalimu, seperti cara kamu bersikap, cara kamu merespon, dan cara kamu memandang situasi. Lepaskanlah keinginan untuk mengontrol sesuatu di luar diri kamu, seperti peristiwa eksternal orang lain atau masa depan. Keinginan untuk mengontrol sesuatu yang berada di luar kendalimu hanya akan membuat kamu semakin frustasi. Namun ketika kamu fokus pada hal yang dapat kamu kendalikan, kamu akan bertindak dengan perasaan yang lebih bebas. Kedua, menerima bahwa hidup ini tidak sempurna. Salah satu sumber dari banyaknya kekecewaan yang kita alami adalah mengharapkan atau menuntut kesempurnaan dari kehidupan diri sendiri atau orang lain. Ketika segala sesuatunya tidak seperti yang kita inginkan, hal ini berujung pada kecemasan, kemarahan, dan kebencian. Karena kita menolak menerima kenyataan yang ada. Sebaliknya, ketika kita menerima bahwa kita semua mempunyai kekurangan, kita semua pernah dan pasti akan melakukan kesalahan, kita akan mulai berdamai dengan diri sendiri. Jadi, terimalah ketidaksempurnaan hidup dan pahami bahwa kesalahan dan kesulitan adalah cara kita untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Yang ketiga, praktekkan mindfulness. Kita seringkali tenggelam dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Dan hal itu menyia-nyiakan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki, yaitu saat ini. Masa lalu adalah memori, masa depan adalah imajinasi. Dan kita menderita karena kedua hal tersebut yang sebenarnya tidak ada saat ini. Disinilah pentingnya mindfulness untuk membuat kita kembali terhubung dengan saat ini. Duduklah dengan nyaman, pejamkan mata, dan fokuslah pada aliran masuk dan keluarnya nafas. Saat pikiran muncul, amati saja tanpa perlu menghakimi. Dan dengan lembut bawalah perhatian kembali pada nafas. Dengan membiasakan diri untuk menyadari momen saat ini, otot-otot konsentrasi kamu akan menjadi semakin kuat dan kamu akan semakin mudah untuk kembali ke saat ini. Selain itu, cobalah untuk menikmati setiap hal yang kamu lakukan dengan lebih pelan dan sadar. Misalnya, saat kamu menikmati secangkir kopi, minumlah dengan pelan dan sadar. Nikmati setiap rasa kopi yang masuk ke mulutmu. Yang keempat, perspektif kamu menentukan segalanya. Marcus Aurelius pernah berpesan, jika Anda tersakiti oleh hal eksternal, bukan mereka yang mengganggu Anda, tetapi penilaian Anda terhadap mereka. Dan Anda memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Pengalaman kita sangat bergantung pada perspektif yang kita pilih. Ingatlah bahwa kamu selalu punya pilihan dalam cara kamu memandang situasi, bahwa peristiwa menyakitkan pun dapat dilihat sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Jika kamu melihat dari sisi positifnya, hal-hal baik membawa kebahagiaan dan hal-hal buruk membawa pelajaran. Yang kelima, terimalah perubahan.
Tidak ada apapun dalam hidup yang akan tetap selalu sama. Ketidakkekalan dan perubahan adalah pembentuk kehidupan itu sendiri. Menolak perubahan berarti menolak kehidupan itu sendiri dan akan berakhir dengan penderitaan. Kenyataan bahwa penuaan, kehilangan, dan kematian menanti kita, keadaan selalu berubah dan roda kehidupan terus berputar. Dengan menyadari dan menerima perubahan, kita akan hidup dengan lebih fleksibel dan lebih bebas. Kita harus melihat bahwa akhir sesuatu adalah awal dari sesuatu yang baru. Keenam, nilailah sesuatu dengan bijaksana. Sangat mudah untuk melihat kesalahan dan kelemahan orang lain. Namun, penilaian seperti ini lebih banyak mencerminkan diri kita sendiri daripada mencerminkan orang lain. Sebelum kita menilai orang lain secara negatif, pertimbangkanlah apakah itu berasal dari ego atau kesombongan kita sendiri. Lebih dalam dari itu, fokuskan perhatian untuk isu-isu yang melibatkan ketidakadilan untuk memahami mengapa seseorang melakukan tindakan tersebut. Pada akhirnya, kamu akan melihat bahwa kekerasan terjadi karena luka jiwa yang mereka bawa. Hindarilah menilai ketidaksempurnaan kecil atau hal-hal yang bersifat opini subjektif. Peliharalah pertumbuhan orang-orang di sekitar Anda. Ketujuh, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain adalah tindakan yang begitu kompleks dan penuh makna. Ini bukan sekedar mengucapkan kata maaf atau melupakan begitu saja apa yang sudah terjadi, melainkan proses panjang dan berkesinambungan untuk melepaskan beban dan membuka diri terhadap hal yang lebih baik. Memaafkan orang lain memang tidak mudah, namun ini adalah keputusan yang membawa banyak manfaat dan kebaikan. Dengan kemauan dan kesabaran, kamu dapat melepaskan diri dari beban dan membuka diri terhadap hidup yang lebih damai dan bahagia. Yang kedelapan, jangan terlalu serius. Tertawalah. Tertawa adalah salah satu emosi manusia yang paling kuat. Ini adalah bentuk ekspresi yang dapat dinikmati oleh orang-orang dari segala usia dan latar belakang. Tertawa dapat membantu kita merasa lebih baik, baik secara fisik maupun emosional. Seringkali menjadi tidak terlalu serius dan mentertawakan kebodohan sendiri adalah hal yang diperlukan untuk menghadapi badai di masa-masa sulit kamu. Ketika hidup terasa terjepit dalam kerumitan, lelucon sederhana dan tertawa bersama sahabat dapat meredakan ketegangan dan menyegarkan semangat kamu. Jangan kehilangan kemauan untuk tetap tenang, dan jangan terlalu serius dengan segala sesuatu. Yang kesembilan, hidup sederhana. Hidup sederhana adalah pilihan, bukan kewajiban. Namun, jika kamu mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup kamu, hidup sederhana adalah tempat yang baik untuk memulai. Mengejar status, uang, dan kemewahan jarang memberikan kepuasan yang bertahan lama. Ketika kamu terobsesi untuk mendapatkan rumah yang bagus, mobil yang mewah, gadget mahal, dan lain-lain, tanyakan pada diri sendiri, kekosongan apakah yang sebenarnya ingin saya isi? Terobsesi dengan kemewahan dapat mengalihkan perhatian kita dari tujuan yang lebih tinggi. Banyak hal dalam hidup yang berharga, yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Seneca pernah berkata, yang miskin bukanlah orang yang memiliki sedikit, tetapi ia yang menginginkan terlalu banyak. Kekayaan sejati terletak pada pengembangan kebijaksanaan dan karakter. Tentu saja keamanan finansial meringankan tekanan hidup, namun jangan terjebak di dalamnya.
Hargai dan nikmati waktu yang tersisa. Seneca pernah berkata, persiapkan pikiran seolah-olah kita tiba pada akhir kehidupan. Jangan menunda-nunda apapun karena tidak ada yang menjanjikan kita hari esok. Hiduplah dengan bersungguh-sungguh. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.